Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di unboxing pesantren. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz ya. Ini jauh juga sebenarnya, cuman karena saya dari Sepatan nggak begitu jauh nih. Setengah jam. Sejam juga Pak Sejam Ustadz, juga ya? lumayan kesini Karena lewat nih, 40 kampung ya? menit. Iya, jadi kita sekarang lagi di pesantren apa nih Pak Ustadz? Kita sekarang berada di pesantren Bani Tamim Bani Tamim. di daerah Pasar apa nih? Kemis. Pasar Kemis ya, Tangerang. Pasar Kemis. Dari Cikupa dekat, Pasar Kemis dekat. Jadi pasarnya itu cuma ada hari Kamis doang ya di sini. Ya. Senin sampai Rabu libur. Kalau orang di sini nyari ikan nila hari lain susah pokoknya. Susah ya, Kamis doang Hari ya? Kamis doang karena pasarnya hari Kamis doang. Kebetulan kita juga hari Kemis nih sekarang. Oh iya benar. Iya Pak Ustadz ya. Oh iya benar Kamis, benar. Ini kalau tadi saya masuk gitu kayaknya luas banget sampai ke belakang ya Pak Ustadz ya. Iya, kita juga nggak tahu nih ya luasnya sekarang berapa. Nanti kita Ngobrol sama Pak pimpinan Ustadz pesantren ya. Semoga bisa ketemu sama Pak Kiai juga ya nanti. Oke. Ya. Jadi kita sekarang lagi ada di pesantren Bani Tamim. Ya udah, kita akan lihat fasilitas di sini apa aja, terus kegiatan-kegiatannya Betul. apa aja, Ya. terus juga nanti kita mau ngobrol sama Pak Kiai insya Allah ya. Kalau bisa ketemu sama Pak Kiainya. Jadi silakan ikutin unboxing pesantren Bani Tamim. Tamim. Jangan kemana-mana, ikutin terus. Kemana-mana. Nah, ini kita udah ketemu sama Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sehat Ustadz. sehat semuanya. Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Silakan. Iya Pak Ustadz. Enggak silakan. Alhamdulillah. Kita sekarang sama Pak Ustadz Ustadz Muhtar. Ustadz Mukhtar. Kepala sekolah ini. Kepala Ya, sekolah. betul. Kepala Saya sekolah. di SMP-nya. SMP. Ini Kalau Pak Ustadz SMA. SMA. Di SMP beliau di SMA. Wah, ini katanya ini kakak kelasnya Pak Ustadz Ambia ya? Alhamdulillah. Ini adik kelas. Adik kelas. Dulu kakak Sini. kelas di daerah kolam. Oh. Ini kakak kelas juga daerah kolam. Pak Ustadz Ambia gimana dulu Pak Ustadz? Waduh, di roasting gue nih. Di roasting kena nih gue nih. Lincah ya Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz kan kita main-main ke sini nih. Tadi saya udah dari luar aja tuh kayaknya ngeliat ke dalam tuh ya adem. Masuk, banyak benar. pohon kan. Pas ke ruangan juga tadi adem sudah numpang ke toilet AC. sebenarnya AC ya. Kayaknya luas banget ini ya Pak Ustadz ya. Ya kita ini sih ngeliat luas. Luasnya berapa itu Pak Ustadz? Itu kurang lebih sekitar 15 hektar. 15 hektar. Semua? Yang udah diisi dengan bangunan, tapi masih ada sekitar 5 hektar lebih di luar. Masih kosong. Oh, luas banget Pak Ustadz. 15 hektar loh. Saya boleh minta 200 meter buat rumah saya Pak Ustadz. Di dalam sini. Ntar saya bilang Pak Kiai lah. Kalau boleh ya biar dekat sama orang-orang yang soleh gitu. Jadi enak gitu. Oh, ini makan harus makan santri ya? Iya, Kayak siap. santri makannya. Asal tanah 200 meter. Ya udah gitu kalau kita gitu, di Pak luar aja 100 meter udah lebar banget kan? Iya, rumah saya Ini hektar bos. 6 kali 6 Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz kalau gitu boleh nggak Pak Ustadz kita nanti ngelihat ininya ya Pak Ustadz ya? Oh iya, kita akan room tour. Tour. Kita keliling-keliling pesantren. Kita Iya. pengen lihat gedung apa aja yang ada, fasilitas apa saja. Kemudian untuk sarana prasarana untuk digunakan buat apa aja sih gitu. Ya, silakan Kemungkinan nanti. kan teman-teman ngaji juga pengen tahu lebih Ya, detail betul, gitu kan. Mungkin ada anaknya yang mau didaftarin ke pesantren Ya, gitu kan bisa tuh. Oh, Bapak ini juga Pak Ini Ustadz. mau daftarin nanya-nanya. anak pesantren ya. Yang super. Insya Allah. Nah, gitu. Jadi biar jadi referensi ya. Ya. Kalau gitu Pak Ustadz kita boleh Kita silakan. berangkat keliling-keliling ya Pak Ustadz. Oke. Siap Pak Ustadz ya. Wah, harus 10 hektar bro nih, capek bro. Ya. Oke, kita langsung jalan aja nih Pak Ustadz ya. Ya, silakan. Ini kita mau kemana dulu nih Pak Ustadz? Nah, ini ada sebelah kiri Bang Yuji. Oh iya, ini tadi tempat kita duduk-duduk tadi ya. Sekalian pesantren. Sekretariat pesantren. Sekalian. Dari awal di sini sekretariatnya. Jadi sekali menjadi santri Selamanya selamanya berarti. Wah, saya
santrinya pesantren kilat doang. Oh itu moto pondoknya Pak Ustadz ya, berbudi luhur, dan pada di pondok. berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikir bebas. Wah, ada berpikir bebas juga tuh ya. Maksud berpikir bebas itu apa tuh Pak Ustadz? Maksudnya Pak Ustadz? Berpikir bebas di sini ya, silakan. Ya, Ini berpikir mengajar. bebas itu artinya bukan berarti bebas yang sebebas-bebasnya. Bebas-bebas. Kita sambil jalan juga nggak apa-apa Iya. Pak Ustadz. Tapi berpikir bebas itu Memberikan artinya keluasan. Kreativitasnya Pak Ustadz. dari Oh. kreativitas. Kan santri itu apa ya? Punya serba. pengetahuan, harus punya pengetahuan yang Iya, luas. yang luas, Itu ya. kan lahir pemikiran gitu. Kita ke sana ya, Iya. Pak Ustadz ya? Oke. Kalau pimpinan pesantren rumahnya? Oh, sebelah sini. Ini kediaman pimpinan, ini kediaman Ini pendiri rencana yang akan pendiri pesantren. ke depannya. Oh, wah. Nanti kita semoga bisa ketemu sama Pak Kiainya Iya, ya. kita bisa siap ketemu. nanti. Iya, iya. Ini berarti kalau ke sana apa nih, Pak Ini Ustadz? masuk kawasan Asrama Putri. Asrama Putri. Kawasan Putri. Mm-mm. Ini ada ayam. Wah, kita boleh nih Masjid ke Asrama juga. Putri, Pak Ustadz. Ya, Oh iya. Ini masjidnya ya? Oh, ini masjid masjidnya, pesantren. teman-teman. Ini masjid apa namanya, Pak Ustadz? Masjid Aroji. Masjid Jami Aroji. Oh, kegiatan apa yang biasanya dilakuin sama santri-santri di sini, Pak Untuk Ustadz? kegiatan di masjid, sholat berjamaah 5 waktu, Di sini ya? pengajian kitab salafi dan pengajian mingguan seperti kegiatan hadroh dan lain sebagainya. Oh, ada kegiatan kesenian juga ya, hadroh ya. Rusun Oh. Nabawi juga. Apa Pak Ustadz itu, Pak Ustadz? Di Rusun Nabawi itu biasanya sama kiai. Oh, Setiap Kiai. malam minggu. Oh, tiap malam minggu itu sama Sama Kiai ya. kajian fikih juga sama dari Kiai Aden. Oh, Dari gitu, Ciamis. gitu, gitu. Jadi sekarang kita masuk di Asrama Putri nih. Ya. Sad ya? Asrama Putri. Asrama Ya, Putri. depan Asrama Putri juga ada moto pondok juga, ada panca jiwa pondok. Semua ditempelkan di Setiap gedung. setiap asrama ada. Biar nilai-nilai pondoknya selalu terpatri ya, Pak Ustadz ya. Heeh. Terus, Oh. Kalau sekarang ini santrinya berarti ada berapa nih Pak Ustadz? Yang SMP ada berapa tuh Pak Ustadz? untuk total sekarang ada 904. Untuk Oh, sementara. itu SMP, SMA. Sampai SMA. SMP SMA. Kalau yang SMP berarti Sekitar 500. 500, SMA-nya 400 berarti ya. Oh, ini lagi jajan Ini ya kita Pak Ustadz ya? di Kantinnya ya. Asrama Putri ya. Nah, ini kantinnya, kantin santri ya. Ya. Santri. Oh, Nah, ini kantin oh, santri. ini asramanya. Kantin santri. Depan gedung Ini, sekolah. yang gedung ini gedung tata usaha. Oh, gedung tata usaha. Oh, bisa jajan juga Ini- di sini. Ada cireng, ada cireng. Ah, Ustadz. ini kantin santri. Mantap. Makanan santri, makanan ala santri. Ya, ngerasain ya. Iya. Bang Habibie belum pernah ngerasain kan? Belum pernah, ntar jajannya jajan cireng pesantren. Biasanya depan kantin tuh ada tim poteker. Iya. Poteker tuh apa? Ya. Dia nggak jajan. Nggak jajan. Motek-motekin Bagian makanan orang-orang aja. Pengalaman. Kita mau kemana nih Pak Ustadz? Ke sana atau ke sana? Oh, sini kiri. Oke. Oh, ini lagi proses Ya, ini pembangunan asrama juga ya, pembangunan tambahan Putri ya. ya. Nah, sebelum kita ke dapur, kayaknya itu ada Ustazah. Kita boleh ngobrol-ngobrol nggak? Karena kan ini Suasana asrama putri. putrinya ya, Nah. suasana gimana gitu. Mungkin mau Oke, tahu oke. juga peraturannya apa aja gitu di sini, Pak Ustadz. Boleh nggak, Pak Boleh, Ustadz? Ini kita Ayo, udah masuk ke enggak. asrama Nanti putri kita ya. ke Sana ya. asrama putri. Bisa ngobrol-ngobrol dengan Nah, tapi Ustazahnya Penanggung kabur jawab tuh. asrama putri. Ustazah! Ustazah! Lah, kabur. saja. Oh iya, itu Mas. berdepan. Ustazahnya, boleh ya. Nah, Itu Ini ini kita asrama posisi- putri 3 lantai. Oh, asrama putrinya 3 lantai ya, Pak Ustadz. ya. Hmm. Tiap kamar itu berapa orang, Pak Ustadz? Ada yang 20. Oh, ada yang Ada 20. 22. Oh, nah, ini ada kita Nanti tanya ke pengasuh Ustazah ya, putri. oke. Silakan. Nita saja. Ini ya, Ustazahnya ya. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Oh, sini ya. Ini kita sudah ada di asrama putri Pondok Pesantren Bani Tamim. Ustazahnya dengan Ustazah siapa? Ustazah Nita, Ustazah Mutiara Oke. Di bagian apa? di bagian pengasuhan. Bagian pengasuhan. Kalau asrama putri biasanya begini, Iya, kayak 3 lantai. Satu lantai satu kamar berapa orang? Satu kamar ada yang 16, ada yang 18, ada yang 20.
Sini ada pertanyaan. Ini tadi saya ngeliat, tapi kayaknya yang dihukum udah nggak ada tuh Ustazah ya. Tadi kan kayaknya ada yang dihukum tuh ya, baru dihukumnya. Itu kenapa tuh Ustazah dihukum? Biasanya karena pelanggaran dari bagian kebersihan, karena melanggar kebersihan kamar. Oh, berarti dicekin juga ya kebersihan kamar ya. Iya. Iya. Kalau tadi kata Pak Ustadz, apa yang bahasa itu Pak Ustadz? Nah, biasanya saya kira biasanya dijemur tuh karena melanggar yang lain-lain seperti melanggar bahasa. Di sini berlaku juga. Di sini berlaku juga. Berlaku. Karena, Berapa bahasa yang digunakan di pesantren ini? 3 bahasa. Ada yang 2, 3. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama bahasa Arab. Tapi Oh, kalau ada untuk hari-harinya kesehariannya, ya? Iya, per minggu. Jadi selama 2 minggu di rolling itu buat pergantian bahasa. Bahasa Inggris Arab. sama bahasa Arab. Oke. Kalau hari ini berarti bahasa apa nih? Bahasa Arab sama bahasa Inggris. Wah, assalamualaikum. Kan udah tadi. Assalamualaikum aja bisa-bisanya. Yang penting bahasa Arab kan? Yang penting bahasa Arab. Ya udah Ustazah, terima kasih Ustazah. Oke, Kalau ada makasih, pertanyaan lagi, Ustazah. kita mau lanjut Oke. lagi ke bagian dapur nih apa ini. Nah, sekarang kita di dapurnya ya Pak Ustadz. Ya, ini dapur untuk anak santri. Oh, ini dapur ini berarti Tempat makan. Tempat makan. Oh, kalau tempat masaknya bukan di sini. Bukan, ada tempat di sana nanti dibawa ke sini. Oh, Di sini gitu. membagikan nasinya aja. Oh, jadi Di sampingnya ada kantin dan sebagainya. tapi ini khusus yang santriwati Putri, ya. ya. Oh. Santriwati di sini. Sehari 3 kali makan berarti. Iya betul, 3 kali. Ada dalam seminggu ada waktu puasa nggak anak-anak santri? Ada untuk puasa Senin Kamis tempat tidak diwajibkan, Oh. dan tapi setiap bulan ada yang diwajibkan disunahkan gitu ayamul bid Iya. bulan 3 kali. Ayamul bid ya, berarti itu. betul. Oh. Berarti kalau dalam kondisi enggak itu puasa itu seluruh santri atau hanya yang mau aja gitu? Untuk Senin Kamis yang mau aja. Nggak diwajibkan ya? Diwajibkan. Karena ada beberapa pesantren kan dia mewajibkan puasa Senin Kemis. Hmm. Kayak di Anukto kan Senin Kemis dia nggak ada Iya. makan siang tuh. Iya. Oh. Karena dia puasa semua. Betul. Jadi perbedaan di situ ya. Makanan ala santri ya gimana ya? Ya, Gimana Ustaz? Idealnya santri seperti biasa. Ya. Kalau pagi ya sederhana. nasi putih, kecap, kerupuk gitu Hmm. ya. Ada mie atau ada makanan Goreng tempe. garangan tempe gitu. Ya, udah pokoknya makanan mantap ala itu mah, santri Pak lah. Ustadz. Udah mantap itu. Pak Udah Ustadz. bagus itu. Ada Saya orang yang di makan tempat nasi sama kerupuk doang Pak Ustadz, udah kuliah bukan santri. 4 sehat, Nasi 5 kerupuk sempurna. udah itu udah. 4 sehat 5 kenyang. Makannya ya. Oh iya. Santri, tapi anehnya gini, kalau ada orang ngomong kita harus sempurna nih kan, 4 sehat 5 Ya. sempurna, harus bagus, asupan protein apa dan sebagainya. Tapi justru santri yang makan biasa-biasa aja kadang-kadang lebih pintar loh Ya. dibanding anak-anak yang makan Lebih sehat. Modalnya kenapa? Kenapa? Pakai bismillah. Pakai Nah, bismillah. doa itu Ya, ternyata sama lingkungan kita tuh mempengaruhi kecerdasan Iya. kita. Betul. Karena bismillah itu lebih daripada jeruk kayaknya. Iya. Lebih daripada susu kayaknya. Betul. Ya udah kalau gitu kita mau kemana lagi nih Pak Ustadz keliling? Nanti kita ke Asrama Putra. Oke, Oke, Asrama Putra ya. Oke. Ke sana ya kita langsung. Kita langsung ya? Ya kita sambil jalan aja. Oh ini kalau ini tempat duduk buat belajar ya? Oh, saung-saung ya? Multifungsi. Saung-saung ya? Multifungsi. Oh multifungsi. Nah, kalau pemudikan itu penjengukan. Penyengukan. Oh orang tua bisa di Bisa. sini. Kalau Oh. malam ya buat belajar. Iya. Dari mulai ngaji, terus belajar malam, ya Hmm. anak di sini. Ini gedung namanya Gedung Hamam Ja'far. Ini Hamam Ja'far. Hamam Ja'far. Hamam Ja'far. Artinya apa itu Pak Ustadz? Hamam. Hamam Ja'far itu kebetulan Nama- pendiri pondok pesantren Pabelan. Oh. Kebetulan pendiri ini dulu pesantren di Pabelan, Muntilan, Jawa Tengah. Oh. Jadi jadikan nama di sini. Nama gedungnya. Hamam Ja'far. Oh kalau kelas itu cowok sama cewek santriwan sama santriwati dipisah. Kelas bisa atau digabung? Untuk yang tingkat SMP kita pisah, ada Oke. kelas putra, ada kelas putri. Untuk tingkat SMA digabung putra. Digabung. Oh, Jadi gitu. di kelas ada perempuan ada laki-laki. Laki-laki. Untuk Oke. yang Kayak SMP di Gintung berarti. Ya, untuk yang SMP dipisah. Kenapa beda? Kenapa beda tuh SMP? Untuk kok? SMP dari awal pendiri pesantrennya hampir menjadikan pesantren itu seperti cita-cita beliau seperti di Lirboyo, di Lirboyo di dipisah Pabelan, ya? dipisah Dipisah. gitu, dipisah untuk putra khusus putri. Kalau yang SMA sih udah digabung untuk SMA. Gitu. Biar ada Enggak. komben.
Oh gitu. biar combine-nya. Ya, kadang-kadang kan gini ada dipisah itu, dipisah antara santri laki-laki dan santri perempuan. Karena biasanya ngikutin karena ada Yang sebelumnya. terus sebelumnya atau dia punya perjanjian dengan beberapa universitas yang ada di luar negeri. Oh. Ya ketika dia cek kemari kan dia harus bisa tuh. Iya. Apa sih istilahnya tuh? Saya Kerjasama lupa. gitu ya. Ya kerjasama antara pesantren ini dengan beberapa. Enggak, ini universitas istihad negeri. sendiri aja. Oh, gitu aja ya? Beda lah dengan pesantren yang lain gitu. Salah satunya itu. Kalau di Gontor kan putra semua. Ya, Kalau di sini tetap gabung putra putri cuma di kelasnya aja. Tapi ada juga pesantren yang dia awalnya dia menggabungkan di Ya. kelas itu laki perempuan. Kenapa? Kayak di Darul Kolam kan? Ya. Digabungkan karena Pakai Rifai pernah berkata, ya istihad beliau sholat Sholat aja jamaah boleh bisa, betul. dalam satu masjid Betul, laki betul. perempuan, kenapa sekolah nggak boleh gitu atau Betul, belajar nggak boleh. betul. Tapi akhirnya ada yang memisahkan laki-laki akhirnya laki-laki Ya. perempuan. Ya, Tapi betul. belakangan ini akhirnya menggabung lagi. Iya, betul. Jadi ada kol kodim, kol jadid, Ya. kembali lagi ke kol kodim. Kadang-kadang kan ngelihat kondisi. Kondisi ya. Lihat juga perkembangan. Mm. Yang penting sih sebenarnya apa yang diistihadkan Kiai Rifai itu. Ketika suatu tempat itu ya di kelas misalkan. Ya. Nah, itu kan ada laki-laki ada perempuan santriwan santriwati. Harus wajib ada gurunya sebagai Oke. pengawas, pembimbing, imamnya gitu. Iya, iya. Nah, seperti itulah sama sebenarnya. Iya. Kalau ini lapangan difungsikan buat apa Pak Ustadz biasanya? Ini Pak untuk Ustadz? kegiatan upacara. Oh, upacara. Upacara, kegiatan latihan anak-anak seperti tapak suci dan sebagainya. Oh, di sini semua Iya. ya kegiatan ya. Kegiatan. Ini saya ngelihat dari awal, dari mulai masuk sampai sini, warnanya itu Tosca semua. Tosca. Wah, warna, Kebanyakan. warna Ya, favorit hijau, saya nih Pak Ustadz. betul. Itu ada arti tersendiri nggak? tuh? Filosofinya. Nggak ada seperti. Nggak Tapi ada memang Atau khas? udah ciri khasnya. Oh, karena khas. logonya warna Tosca bukan? Betul. Hah? Logo kemudian ciri khas Bani Tamim lebih identik dengan warna hijau gitu. Oh gitu ya. Logo pesantren warna Tosca, jadi gedung Tosca juga atau memang khasnya ya? Karena pas kebetulan ketemu Bang Rigi. Khas saya, karena kesukaan saya Tosca Pak Ustadz. Ya. Maaf Pak Ustadz, saya Warna favorit. jalannya agak susah di sini ya. Saya makan nih. Gak apa-apa Pak Ustadz. Terlalu semangat. Gak apa-apa Pak Ustadz, aman Pak Ustadz. Oke. Oke. Makanya saya dari tadi gini Pak Ustadz. Jadi Nanti ini- kita coba lihat kelasnya ya Pak Ustadz ya, Bobby coba lihat. Nah ini nih kelasnya ya, boleh lihat Pak Ustadz? Boleh, silakan. Boleh ya, kita langsung lihat kelasnya aja. Lagi dipakai ujian ya? Teman ngaji. Oh sekarang tuh lagi ujian ya, Ya, tadi kalau suasana dilihat ada ujian. jadwal Ujian. ujiannya, writing exam. Examination. Ayo silakan. Oh Oke. lagi ada orang nggak? Oh nggak ada. Nggak ada. Oh Kelas gini ya? kelasnya. Nah, Oh ya kayak ya. sekolah-sekolah Sama seperti pada sekolah umumnya lah ya. sekolah. Wah, Bagus tulisannya nih. Iya. Tulisan. Ada perbaikan. Tulisan Ustadz ya? Ustaz. Ustadz ini bukan murid ini ya ini. Bagus ya? Ini ujung. Oh iya. Ini spidolnya pasti udah digunting nih ya. Betul. Ujungnya Ustadz ya biar ada gitunya tuh Pak Ustadz. Iya, pengajar hot. Iya. Hot. Hot betul ya ya. Hot. Kayak gini ya pada umumnya ya? Iya, Pak Dong. Bangkunya bangku Darul Kolam lama ya? Iya, betul. Makanya. Kalau ini. sekarang kan Darul Kolam udah meja sama kursi pisah. Betul. Zaman dulu kita nih. Iya, mengingat masa lalu. Betul gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita mau kemana lagi nih Pak Ustadz? Sama lagi. Ke Asrama Putra. Ke Asrama Putra terus nanti lanjut ke Katanya nama di pesantren katanya ada unit usaha. Ada ternak kita. Nanti Oh ya kita udah, lihat. nanti kita ke sana ya. Yuk, kita Yuk. lanjut lagi yuk. Oke, ini adem banget di sini Pak Ustadz. Alhamdulillah. Banyak hijau-hijaunya. Ini lapangan bola berarti Pak Ustadz ya? Iya. Lapangan Ini bola. lapangan bola. Ini masih ruang kelas ya berarti ya? Ini samping kita ruang kelas. Nah sama situ tuh yang saya lihat tuh, kok ada bebek sama Kambing, sapi. sapi. Kambing, sapi itu Pak Ustadz ya? Iya. Apa itu Pak Ustadz? Ini unit usaha pesantren. Ada peternakan sapi sama kambing. Bebek. Jadi kalau korban nggak perlu beli ya? Insya Udah ada Allah. sih. Insya Allah, udah. Atau bahkan mungkin ngejual. Ya, kita juga menyediakan. Gitu. Juga menerima. Oh. Nah, ini yang ujian tadi nih. Jadwal Oh, ini ujian. jadwal Oh, ujian jadwal ya? ujian ya. Dengan Kegiatan. beberapa Pelajaran. mata pelajaran ya. Iya. Usul fikih,
Tamrinat, Nahu, Mahfuzot, Sorof. Waduh, tahu lah berapa saya. Oh kan. Oh itu berarti kandang sapinya situ Ya, ya. tujuh. Oke. Nah kalau ini masih kelas ya. Ini Kelas asrama ya, asrama asrama putra putra. nih. Ini asrama Sama putranya. putra. Jadi kita sambil lewat aja ya. Nanti paling kita pulang ke Kita mau Mau ke sana jenguk atau? saudara nggak? Ya, Mau ke mau sana? lihat Ada yang paling ternak sapi. Oh ada, boleh Oh, deh kita ke lihat sana sapi, ya. kita lihat Iya, sapi. iya, iya. Ya, mumpung di bulan ini Heeh. Menghadapi haji ya, Rok- bulan ya, korban. kurban. Mungkin ada yang minat mau lihat-lihat sapi di Iya. pesantren Atau ada Bani yang mau Tamim. berkurban. Wah, bisa. Atau yang mau korban di sini. Wah, lumayan. Tadi adem Bang Ibsi. Heeh. Pas keluar dari bawah pohon, Lapangannya Ya. langsung. wah rasanya langsung panasnya terasa. Nah ini ada santri juga Gedung apa, nih. Ustaz? Assalamualaikum. UKS. Oh, gedung kesehatan. Kas, pondok. Wow ini asramanya nih Pak Ustadz Tuh. ya. Ya. Ini asrama. Awas Bob, Putra. jatuh Bob. Awas lo, Bang. Lihat Abang, posisi. Bang, sini, Bang. Itu apa? Selokan. Nah ini asrama putra nih. Masa putra nih. Ini belakang ya? Atau Belakang. depan? Belakang. Belakang. Oh, belakang. Kalau di sini tuh santrinya itu nyuci sendiri atau ada laundry juga Pak Ustadz? Ada Ada laundry. Oh. Bisa nyuci sendiri, bisa. Ada laundry juga bisa. Oh gitu. Jadi nggak khawatir ya kalau Iya. misalnya nggak bisa nyuci sendiri, ada laundry juga ya Iya. Pak Ustadz ya. Ini khas ya. Kalau di atas kita lihat khas pesantren ya. Khas. Ya ada gantungan Di Putra. baju Jemuran, itu khas jemuran. pesantren. Mau di mana-mana juga Ada, ya. nggak bakal bisa dihindari kalau gitu kan. Iya, iya, iya. Ya, ini alami aja alami ya. Karena biar mandiri juga ya Pak Nah, Ustadz ya. justru di Ah, sini dinilai kemandirian santri. Betul. Karena biasanya mungkin di rumah. Ada dua kemungkinan. Heeh. Nggak mampu bayar laundry atau nyuci sendiri. Rata-rata inisiatif santri sendiri sih buat nyuci sendiri itu. Oh. Tapi kan kadang-kadang kayak semacam daleman biasanya santri nyuci Iya, sendiri ya. Betul. Pasti. Oh. Malu kadang-kadang dicuciin orang. Malu nah karena banyak yang bolong. Malu ketuker. Alamiah ya. Nah ini kita udah lihat nih. Oh ini Nah, kandangnya ada nih. Wah belakang tuh peternakan kayak ada apa sapi. tuh? Air. Itu Buangan ya? Empang. Buangan, Oh empang. empang. Oh, ya. buangannya. Ya, Ikan ya. juga Ada di kambing, situ. ada sapi. Ada berapa sapi nih berarti sekarang Pak Ustadz? Sekitar ada 15 ekor. 15 ekor. Kambingnya, banyak kambingnya nih Pak Ustadz. Banyak. banyak. Di sana kan nambah lagi tuh. Ada soang juga nih. Ada. Ada soang juga. Ternak soang bebek. Ternak soang buat telur. Padahal mau bahasa Inggris swan kan. Karena orang Indonesia jadi soang. Oke, nah ini kita minta sama saya aja Mas. Kita tadi udah nengokin sapi ya, ada ternak sapi, ada ternak apa lagi Pak Ustadz tadi? Ada kambing. Kambing. Sama Ternak soang, Avanza tuh. sama Avanza itu satu. Itu naruh di kandang. Iya. Nggak beranak sih. Betul. Nah, ini kita tadi udah kasih tahu ya kalau ini depan adalah asrama putra. Di depan asrama putra itu tadi juga ada lapangan basket kayaknya Pak Ustadz ya? Kayaknya banyak lapangan saja. Ada lapangan basket, lapangan futsal, lapangan voli. Oh, poli di mana Pak Ustadz? Saya belum lihat. Ada tadi di depan asrama. asramanya ya. Nah itu kebutuhan olahraga santri itu penting Bang Imsi. Betul. Makanya pesantren tuh penting banget punya lapangan olahraga. Karena hiburan santri itu ya olahraga. Betul, betul. Hiburan santri itu olahraga. Karena Biar nggak nggak boleh jenuh. pegang handphone ya Pak Ustadz. Iya enggak? Ya, nggak boleh. Handphone enggak ada kan Ustaz? Karena kan berkaitan juga dengan ekstrakurikuler ya. Oke. Dan rata-rata memang olahraganya santri ya sepak bola. Tuh, Lebih sepak banyak bola, lagi. futsal. Sepak bola, futsal itu yang paling apa ya? Favorit ya? Favorit. Kemudian Bulu itu tangkis juga ada di sini. Iya, menghilangkan kebosanan Ya, santri itu ya biar olahraga. nggak biasanya. jenuh anak-anak olahraga. Nah, Pak Ustadz, kalau tadi kan Pak Ustadz bilang ada ekskul. Di sini tuh ada ekskul apa aja berarti Pak Ustadz? Eskul itu ada dari marching band, Seninya ya. marawis, Hadroh. terus hadroh, terus tadi olahraga juga, Tapak futsal, tapak suci, segala macam. Pramuka ya? Pramuka. Oh ini pada pakai baju pramuka nih. Kebetulan hari Kamis pramuka. Ini kok yang pakai baju pramuka mirip banget tunas kelapa ya? Iya. Enggak Sama ini kelapanya. gambarnya, gambar di ini. Laksana lah gitu. Wah ada jajanan Bantara. juga nih. Ada jajanan. Oh, Biasanya ada jajanan nih. Jajanan. Jajanan santri. Ini kan lapangan voli ini. bayar ya. Ini asrama putra ya. Ya, Di Putra. depannya ada lapangan juga. Basket, Basket, voli, futsal, voli. futsal. Masih ada lapangan kosong. Iya. Masih ada lapangan Basket, kosong. futsal, voli.
Ini gedung apa Ustaz namanya? Ini namanya gedung Jawhar Solihin. Oh, Jawhar Solihin. Jawhar Solihin. Jawhar tuh artinya apa? Perhiasan. Biar ngeliatin ininya Pak Ustadz, kita nggak di sini nih Pak Ustadz. Oke. Nah, biar pemandangan Jadi asramanya ya. langsung nih. Agak adem nih. Asramanya 3 lantai. 3 lantai. Itu kayaknya ada yang belum naik lantai 3 ya? Ya, lantai 3-nya masih. Baru 2 lantai. Masya Allah, adem. Di sini adem. Karena orang soleh. Oh iya, Jawhar Solihin. Solihin, Masya Allah. sesuai dengan harapan. Kalau di luar pondok itu warga atau masih bagian dari pondok Ini pesantren? sekolah Itu SMP sekolah negeri. negeri. Oh, luar, sekolah negeri. Tetangga. Sanggang Sindang Jaya 1 itu. Oh. gitu. Kalau sana tuh kan yang pembatas tadi kan ada di pagar itu masih tanah ini Pak Ustadz. Sana yayasan pesantren. Oke. Pembatas asrama putra dan asrama putri apa? Hanya gedung sekolah. Oh, gedung kelas. Gedung kelas. kelas. Oh. Nggak ada pembatas lain. Nggak ada pagar gitu kan Nggak. kadang-kadang ada pesantren lain tuh benar-benar di pagar, Iya. laki-laki dengan perempuan. Nggak ada Berarti batasnya nggak aja. boleh ya ke sana-sana ya Pak Ustadz? Nggak- Untuk putra nggak boleh ke putra, atau sebaliknya putra nggak boleh ke putri. Oh, putra nggak boleh putri, putri nggak boleh putri. Betul. Saya tadi ke sana Pak Ustadz. Kita kan enggak. Iya, iya. Ya, kita ke sana cuma ambil-ambil Iya, doang. benar. Dan kita nggak hidup di sana. Iya, iya, iya. Bahaya juga. Oke, tadi kita sudah ke masjidnya, Iya. kita lihat kantinnya, dapurnya, asrama putri, kita lihat peternakan juga. Oh, iya. Nah, Unit ini juga usahanya. kita lihat. Jarang ya ada unit usaha yang peternakan. Betul, gitu, jarang. pesantren ya. Nah, kemudian kita sudah ke asrama putra juga. Ya. Kita mau saya lanjut tuh nggak? Selalu Kemana lagi? penasaran sama perpustakaannya Pak Ustadz. Nah, itu. Kita boleh nggak Pak Ustadz main ke sana Pak Ustadz? Ya, Boleh. Boleh. Perpustakaannya. Nanti kita Oke. sama. Kebetulan saya mau pinjem 20 buku Pak Ustadz. Oh, Siap. dibaca. Dibaca. Mau saya pinjemin lagi Pak. Yang kuning apa yang mana? Oke, ini sekarang yang bikin saya penasaran nih, perpustakaan. Oh, Ya. di sini sebutnya Gedung Pintar ya, Pak Ustadz ya? Gedung pintar. Gedung Pintar. Jadi gedungnya pesantren yang pintar. Gedung pintar itu karena Gedung. memang dijadikan lab ya kan. Nah, Iya, iya, dalamnya iya. buat ini. Oh, jadi pengetahuan. bukan hanya perpustakaan isinya. Belajar. Oke. Kalau belajar kan insya Allah. Oh, pintar. Kalau belajar oh pintar. Iya, pasti. Insya Allah bisa. Jadi gedung pintar itu isinya ada laboratorium, laboratorium bahasa, komputer. IPA, perpustakaan, dan musik. Kalau musik itu bentuknya apa? Studio, Studio band? band. Oh, studio ya. Di pesantren ada musik. Iya, kalau kayak di ini ya, pesantrennya Boleh. Kiai Kiai Mujib. Kiai Mujib. Asada. Iya, Bahkan itu. dia ada studio recording. Studio recordingnya tuh Kiai Mujib tuh, mantap tuh. Lanjutan. Tuh, seniman Kiai Mujib emang seniman deh. Nah, kita lihat Lihat, aja lihat. langsung ya, Pak Ustadz ya, ke dalam ya. Yuk. Dan Nah, ini kita di perpustakaannya ya, Pak Ustadznya baunya langsung beda nih. Bau buku. Bau buku. Kan. Ini emang pakai parfum buku. Tadi kalau kata Pak Ustadz pakai parfum buku ya. jadi ada khas. Ada Kayak khas. kita masuk ke Gramedia terus Iya. udah bau Bener. Gramedia nih. Ini tuh dibuka terus atau ada saat-saat tertentu, Pak Ustadz? Kita dibuat saat tentu dibuat jadwal. Oh, dibuat Jadi ada jadwal. Karena kalau jadwalnya. itu rame ya, Rame. penuh ya. Putra putri juga kan. Oh iya benar. Iya, iya. Kapasitasnya juga kan kalau semua nggak cukup, jadi Betul. kita jadwal per kelas. Oh, wah ini buku-bukunya masih ada yang kosong juga beberapa Betul. ya Pak Ustadz ya. Tapi ini udah lumayan banyak lah ini buat ini. Masih tahap packing dan apa namanya kalau Masih di ini ya belum dikode ya. ya Iya, iya. Pendataan. anak-anak. Oh itu ada karya ilmiah, itu ada buku motivasi juga ya Pak Ustadz ya. Wah mantep nih Pak Ustadz. Ini ada gambar ini juga nih Gunung Merapi. Orang Jogja tahu tuh. Ya. Iya, emang tuh Gunung Merapi Pak Ustadz. Ada belinya di Jogja ini. Mbah siapa? Roso. Mbak Surip, Mbak Surip, Mbak Surip apa penyanyi ya? Penyanyi Sama Bang Marijan. Marijan. Bang Mbak Marijan, almarhum. Kayaknya Mantep lah ini, lengkap nih kayaknya bukunya ya. Jadi ada namanya nggak perpustakaan ini? Biasanya namanya apa gitu? Nah, perpustakaan Bani Tamim aja. Karena dia masuk dalam satu gedung dengan tadi yang apa? Gedung pintar. Banyak ruangan di sini ya, bukan hanya perpustakaan tapi ada laboratorium. oke. Ya udah berarti itu kita sudah datengin semua ya apanya fasilitas-fasilitas yang ada di pesantren ini. Tadi lumayan capek Ya. juga kita keliling-keliling ya. Nanti semoga habis ini kita bisa ngobrol sama Santri? Pak ya santri sama Pak Kiai juga ya kalau misalnya nanti
bisa ya Pak Kiainya. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Ya udah kalau gitu Pak Ustadz, terima kasih ya Pak Ustadz ya. Sama-sama. Mungkin Pak Ustadz mau baca Terima buku kasih, Ustadz. dulu Ya, di sini. siap. Kita tinggal di sini Pak Ya, Ustadz. terima kasih. Semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Ayo Sama-sama. kita lanjut lagi berarti lanjut. ya, cari santri-santri dan santriwan dan santriwatinya, kita ngobrol-ngobrol. Nah, tadi kita sudah berpisah dengan ustadz-ustadznya ya. Ya, kepala sekolah. Kepala sekolahnya. Tapi sekarang kita sudah ketemu sama santrinya nih. Ketemu santrinya. Kenalan dulu, namanya siapa? Namanya Hilal. Hilal. Hilal, Wah, assalamualaikum. ini kalau bulan Ramadan dicari nih. Iya, Hilal. sabit. Iya. Hilal, ketua OSIS ya di sini. Apa sih kalau ketua OSIS? Namanya Ketua Isbat. Apa tuh Ketua Isbat? Isbat. Isbat apa tuh panjangannya? Isbat itu Ikatan Santri Bani Tamim. Oh, Isbat Ikatan Santri. Oh, Bani beda-beda berarti ya tiap Tamim. ini ya. Kalau saya dari sekolah namanya ISMI, Ismi. Ikatan Santri Madrasatul Muallimin Al Islamiyah. Oh. Kalau di Latansa OSIS, OSIS. Organis Siswa Organisasi. Ikhwanus Sofa. Oh, bukan intrasekolah ya? Bukan, Ikhwanus Oh. Sofa. Macam-macam tuh, kayak waktu kita di Asada apa ya namanya? Lupa saya tuh. OSIS juga? Enggak, bukan. Enggak tahu. Banyak ya. lah pokoknya. Lupa. Ininya organisasi siswa Iya. santri. Kalau Hilal berarti dipilih ustadz atau dipilih sama santriwan-santriwati? Dipilih oleh seluruh Santri. orang yang di pondok pesantren, dari ustadz sama santri juga. Wah, Orang pilihan. kenapa waktu itu bisa terpilih? Ya kalau misalnya dibilang kenapa sih nggak tahu gitu. Cuma ya mungkin emang udah jalannya gitu. Wah, merendah nih. Gini nih kalau orang-orang pesantren Santri gitu tuh, begitu, ya. nggak boleh dia dangakin kepalanya. Kalau Dia- saya ditanyakan, aja deh. Enggak, salawat. Oh, salawat. Itu nikmat dari pesantren. Nggak apa-apa ya. Apa? Ini backsoundnya. Ya. kan? Backsound ya. Iya. Nikmat Terus di Hilal, pesantren. gimana nih nyantri di pesantren Bani Tamim, perasaannya gimana? Rasanya ya pasti seneng gitu. Karena hidup di pondok tuh sebenarnya seru Ya. gitu. Seru, banyak banyak kegiatan yang emang mungkin nggak ada di luar gitu. Iya. Apa kegiatan yang paling disenengin? Ah, Hilal? itu. Kegiatan yang paling seneng itu kalau misalnya di pondok tuh ketika yang pasti lagi banyak acara gitu. Oh. Kayak ada perlombaan perangkatan tuh biasanya. Oh. Itu yang bikin seru gitu. Jadi kayak berlomba-lomba buat jadi juara gitu. Soalnya kalau misalnya di luar pasti kelakuan itu tuh kegiatan itu pasti jarang ada gitu kalau misalnya di luar gitu. Itu berarti biasanya anak OSIS-nya tuh ya, isbatnya berarti ya yang bikin acara-acaranya ya. Iya, Hilal iya. tuh berarti yang bikin tuh. Iya, yang kalau misalkan saya mah paling tanggung jawab gitu. Iya, Nanti iya, nyerahin teman koordinir buat ya. gitu. Apa kegiatan yang udah dilakuin? Lomba-lomba Kegiatan, apa? Lomba-lomba yang kemarin mungkin language contest gitu dari bagian bahasa. Iya. Terus kayak ada bagi di bagian pengajaran kayak cerdas cermat Oh. gitu. Ada juga hari santri dan banyak yang lainnya. Apa ahli apa? Hari santri, Ahli santri itu ngapain? hari santri Oh, nasional. hadis santri. Hari santri. Hari santri Peringatan nasional. Hari Santri Iya, Nasional. Oh, ada kegiatan ini juga berarti ya, kesenian yang ditampilkan juga Iya, berarti ada. ya. Oh. Nah, Hilal asalnya dari mana? Saya orang dari Citra Raya, Oh, Citaraya. Berarti masuknya wilayah apa itu? Curug ya? Cikupa. Cikupa ya? Iya. Oh, Cikupa. Berarti nggak terlalu jauh kan dari sini? Iya, nggak terlalu jauh ya. Ya kurang lebih ada kalau dari sana kemari ya 7 hari 7 malam lah. Iya. Kau tidak? Langsung. Enggak. Ini kan nggak terlalu jauh juga, nggak terlalu dekat juga lah. Ya normal lah. Kenapa milihnya Bani Tamim? Padahal ada pesan-pesan lain gitu loh. Ketika itu sih pas SD diajakin sama teman buat masuk Bani Tamim. Tapi temennya malah keluar. Temennya Iya, keluar. jadi ditinggalin. Dia ngajak dia yang keluar. Iya, gitu. Baru 2 minggu dia udah keluar. Saya ditinggalin. Nggak betah ya. Nah kemarin terpaksa atau memang benar-benar menuntut ilmu? Emang awalnya bener-bener mau masuk pondok gitu. Cuma masih nyari tuh pondok yang mana. Oke. Ketika itu dia sama temen udah masuk Bani Tamim aja gitu. Ya udah masuk. Nah cocok tuh pas ke sini. Ya udah sini aja. Ya alhamdulillah sih masih ngejalanin sampai sekarang. Oh. Ya, Insya Allah. Sebenarnya kalau cita-cita Hilal apa? Jadi ustadz. Cerita jadi ustadz pasti, cuma ketika Jadi itu ustadz pasti ya. mama tuh pengen punya pondok gitu. Oh, Masya Allah. Siapa yang pengen? Mama. Mama gitu. Oh, jadi bukan kamu yang pengen punya pondok? Ya saya juga mau Oh, wujudin gitu. keinginan mama gitu.
Amin, semoga Iya, ya, amin. semoga nanti. ya Mudah-mudahan Allah. ya Jadi dilancarkan. kiai gitu dong, ya. nanti jadi kiai. Iya, amin. Amin. ya Nah, Allah. itu kalau begitu berarti belajarnya harus benar-benar tekun dan kita harus melewati kecerdasan orang-orang di atas kita baru bisa. Jadi kalau sekarang kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Berarti kemarin kalau mau jadi orang hebat, ketika kamu kelas 3, kamu tuh harus sudah mencapai keilmuan kelas 6. Baru jadi orang hebat. Harusnya begitu. Dan besok kan kuliah nih. Iya. Kuliah semester 1 tuh udah mempelajari pelajaran yang belum diajarkan dosen, udah kita udah pelajari. Baru tuh Dosennya bingung. diajarin. Nah, nanti kalau perlu baru dosennya diajarin. pas masuk ke kelas dosennya. Berarti murni ya masuk Bani Tamim bener-bener keinginan sendiri dan punya cita-cita tersendiri. Iya, Bang. Masya Luhur Allah. banget Mulia ya, ceritanya. mulia banget ya. Pengen punya pesantren, pengen jadi pimpinan pesantren, pengen jadi orang alim. Ya, itu jalannya sangat terjal. Iya, iya. Jadi dari mulai santri itu udah dilihat, udah terlihat. Biasanya ya, pimpinan-pimpinan pesantren yang saya ketahui, mereka ketika pesantren, ketika nyantren itu bener-bener orang-orang yang aktif dalam segala aktivitas. Ya ini si Hilal aktif nih. Semua aktivitas Iya. apa? Pramuka iya, Iya. muhadoroh, public speaking iya, bahasa iya, semua kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas iya, silat iya, semua pokoknya ikut. Baru dijadi. Iya. Tapi kalau di pesantrennya Diem doang. diam, angkop-angkoban, Angkop-angkop apa, Ustaz? rebah-rebahan, kagak ngapa-ngapain. Itu Lulus jadi- pesantren, Jadi juga. gembel, nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa ya, Pak Percuma. Ustaz? Makanya kadang ada orang tua itu ketika menyekolahkan anak di pesantren ada dua macam tipikalnya. Ada bener-bener pengen anaknya diniatkan pengen jadi orang bener, Iya. orang sukses. Ada dia memasukkan anaknya ke pesantren niatnya cuma kayak ngebuang aja. Ah udahlah, yang penting pesantren daripada di rumah lu bandel. Akhirnya keluar nggak jadi apa-apa. Iya, iya. Nggak jadi apa-apa. Gitu. Makanya azam atau niat keinginan orang tua sama keinginan anak itu penting banget di awal-awal masuk kita pesantren. Iya, iya. Gitu. Karena kebiasaan ya. Kebiasaan membangun yang baik itu kebiasaan. akan terbawa sampai Dan kita nanti kalaupun keluar dari keluar dari pesantren, kebiasaan-kebiasaan itu yang diteruskan gitu. Betul. Bahkan banyak yang lulusan pesantren bermanfaat buat masyarakat. Betul. Ya. Bahkan Bahkan Hilal juga nanti insya Allah. wakil presiden kita orang pesantren. Pak Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin. Iya, insya Allah. Gus Dur orang pesantren. Jangan salah. Pak Ustadz Ambia, orang pesantren. Udah enggak sekarang. Udah enggak nyantri maksudnya. Saya santren Hilal. Pesantren kilat. Makasih Hilal. Makasih ya Hilal Makasih ya. ya. Ya Ketemu udah. lagi. Ini semoga nanti kita habis ini mau ngobrol sama Pak Kiai ya, Kiai, kalau insya Allah. ada kesempatan ya. Insya Allah. Kalau gitu nanti kita lanjut lagi, oke? Oke, kita sudah sampai di akhir acara unboxing pesantren ya, Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Saya udah pakai. Oh, udah pakai. Saya kira belum pakai. Udah nyala. Baju maksudnya. Oh, baju. Udah pakai baju ternyata ya. Ini senang banget ya kita udah kesini gitu. Tapi sayangnya kita belum bisa ketemu sama Pak Kiai karena Kebetulan kayaknya lagi kurang sehat. Ya. kurang sehat gitu ya. Tapi Nanti- alhamdulillah semua Ya, kegiatan silakan hari Bang, aman. semua kegiatan udah ke cover ya. Ya. Semuanya asrama, kegiatan santri. Semua udah tadi kita udah lihat semua sampai perpustakaan, Ya, sampai kegiatan-kegiatan santri ya. seru sekali ya. Nanti kapan-kapan kita jadi main ke pesantren mana lagi nih Pak Ustadz? Ya, Insya Allah karena Pak pesantren Ustadz- lagi yang banyak, Banyak lah, ya, Pak Ustadz, banyak, ya? insya Allah. Nah, kalau misalnya kamu juga pengen nih pesantrennya didatengin, mungkin kamu alumni dari satu pesantren, boleh hubungin sini atau dari pihak pesantren juga boleh ya. Boleh. Nanti kontak di mana ya? Di DM aja, DM di ngaji ya, di @ngaji, Iya, DM di ngaji. @ngaji ya. Ngaji. NGAJEE _ Jangan lupa juga buat di follow Instagramnya karena di situ banyak dakwah-dakwah dari Pak Ustadz Ambian. Bukan saya doang dari Bang Hifzi. Enggak, saya mah cuma Bukan cuma unboxing Host. pesantren ya. Iya. Kita juga ada ngaji. ngaji show. Ngaji show. Kalau itu kajian yang langsungnya Langsung. ya. Ketemu nanti Betul. ikutan juga kalau misalnya itu ya.
Nanti juga ada yang ini, yang kita belajar baca Al-Quran. Apa ya namanya Pak Ustadz? Belum tahu lah nanti lah. Ya, pokoknya itulah. Itulah nanti kita bikin dulu namanya ya. Ya udah kalau gitu terima kasih karena sudah nonton unboxing pesantren. Kita ketemu di pesantren-pesantren yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.